Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini Deddy Saputra dibawa untuk sidang saudaraku ya. Kalau kita melihat dari pihak mereka bagaimana mereka menghujat Kristen, menghujat Tuhan Yesus, menghujat Alkitab, baik-baik saja sampai sekarang masih menghujat. Bahkan sudah ada beberapa yang sudah dilaporkan sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Tetapi bila yang melakukan adalah orang di luar agama mereka, itu cepat sekali ditangkap. Dilaporkan, ditangkap, didesak oleh orang banyak, langsung ditangkap atas dasar hukum penistaan agama. Sungguh miris sekali hukum yang terjadi di bangsa dan negara ini khususnya tentang penistaan agama. Tuhan baik ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Tuhan baik. Apapun kata orang, Tuhan itu baik. Kita hanya ingin mengatakan Tuhan baik. Ya, orang belum tahu bagaimana Yesus, makanya orang bisa mengatakan Yesus aneh-aneh ya. Tapi kalau sudah bisa merasakan kasih Yesus, orang jatuh cinta pada Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita sudah kenal Yesus secara pribadi, kita akan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, teman-teman. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus di atas segala Tuhan? Karena banyak Tuhan diimani oleh banyak agama. Semua agama itu punya Tuhan masing-masing. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Banyak agama mengatakan, orang-orang di luar kekristenan mengatakan Yesus itu nabi. Nah, Yesus nabi, nabi di atas segala nabi. Ada yang mengatakan Yesus itu rasul. Rasul, Yesus rasul Bapak Ibu, rasul di atas segala rasul. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah raja, raja di atas segala raja. Itu Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Yesus, mereka katakan Yesus itu nabi bagi kami, rasul bagi kami, utusan bagi kami. Tetapi perlu diingat, sangat jauh perbedaan bagaikan langit dan bumi, Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Itu sangat jauh sekali perbedaannya. Yesus menghidupkan orang mati, sementara nabi-nabi yang lain jauh sekali perbedaannya, Bapak Ibu. Yesus Tuhan yang membawa rahmat bagi sekalian alam, menghidupkan orang yang mati. Tuhan lain, jadi jauh sekali perbedaannya antara Tuhan Yesus dengan Tuhan yang diimani oleh agama-agama, teman-teman. Makanya saya selalu berkata, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan, binasa. Binasa kita. Tinggalkan Tuhan Yesus itu binasa, teman-teman. Kenapa lama Bang prosesnya Abang tersadarkan? Ya kita tidak tahu Bang Andika ya. Kenapa lama? Ya kita serahkan sama hukum. Di Indonesia ini kita harus tahu, jangan sebut nama orang sembarangan ya. Jangan sebut nama itu sembarangan, bisa masuk penjara. Saya selalu katakan, jangan sebut nama itu sembarangan, masuk penjara. Kalau menyebut nama Tuhan sembarangan, kita hanya berurusan dengan Tuhan. Tetapi masa di dunia ini, kalau menyebut nama Bapa itu dengan sembarangan, itu penjara menanti. Halal, di darahnya dihalal-halalkan. Kalau ketemu potong leher. Jadi lebih baik jangan. Kita punya nama pribadi, nama Yesus, nama yang di atas segala nama, nama yang olehnya kita diselamatkan, nama yang membawa damai, nama yang membawa kita sukacita. Itu saja kita sebut, itu saja kita bawa. Di dalam itu kita berjalan di dalam nama itu. Jangan kita pakai nama lain, jangan kita sebut nama lain, jangan kita bahas nama lain, masuk penjara. Makanya Bapak Ibu, saya mau bagaimanapun dipancing, saya tidak akan terpancing. Banyak orang Aceh ya memancing, saya tidak akan terpancing. Saya selalu berkata sama teman-teman, Bang Nabi sering ingatkan saya, jangan sebut-sebut nama Bapak itu. Itu tidak boleh disebut dengan sembarangan, masuk penjara teman-teman. Ya, sudah banyak. Sudah banyak yang masuk penjara gara-gara menyebut nama Bapak itu. Banyak. Maka jangan sebut-sebut. Kita bawa saja nama Yesus. Anak Batak masuk penjara gara-gara menyebut nama Bapak itu. Jangan menyebut nama Bapak itu sembarangan, masuk penjara. Nah, ya. Kita sebut nama Yesus saja. Kita beritakan nama Yesus saja, orang marah, tapi tidak akan kita dipenjarakan. Ya. Orang marah ketika kita menyebut nama Yesus di publik, Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan dimasukkan ke penjara. Paling-paling orang marah saja, kita paling diusir. Tetapi kalau sebut nama itu di publik, orang tidak senang, bisa masuk penjara.
Benar Bang Mat. Oh, terima kasih Kak Agner. Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu ya, namanya Zul 86 Nah, nama itu sakti ya Bang Pen. Nama Yesus sakti. Kalau nama itu ya masuk penjara. Makanya jangan sebut nama itu sembarangan masuk penjara. Anak Batak baru keluar di penjara gara-gara apa? Gara-gara sebut sembarangan. Dedi Saputra tersadarkan orang Aceh masuk penjara. Gara-gara sebut nama itu sembarangan. Masuk penjara. Siapa lagi? Bang Gracia Pelo masuk penjara. Gara-gara apa Bang Gracia Pelo masuk penjara? Gara-gara sebut nama itu sembarangan. Bapak Yusuf Menubulu pernah masuk penjara gara-gara sebut nama itu sembarangan. Bapak Saifuddin Ibrahim masuk penjara gara-gara sebut nama itu sembarangan. Siapa lagi? Bapak Muhammad Kece masuk penjara sampai dikasih tai dalam penjara gara-gara sebut nama itu sembarangan. Makanya cukup kita sebut nama Yesus. Kita kalau sebut nama Yesus Bapak Ibu ya, hati kita tenang, hati kita damai, jiwa kita tentram Bapak Ibu. Paling-paling kita dicemooh oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi tidak akan membuat kita masuk penjara. Tetapi kalau sudah sebut nama itu sembarangan, tidur kita tidak nyenyak, dihantui dengan rasa takut. Ada orang di depan rumah kita berpikir rumah kita ingin diseruduk. Gara-gara apa? Gara-gara menyebut nama itu sembarangan. Maka jangan. Jangan sebut. Karena terima kasih. Saya akan ulang-ulang hari ini. Supaya tidak ada lagi orang Kristen yang menyebut nama itu dengan sembarangan. Sehingga tidak ada lagi orang Kristen ke depan yang masuk penjara. Tidak ada lagi apologet yang masuk penjara gara-gara salah sebut nama orang. Gara-gara sebut nama Bapak itu sembarangan. Tidak boleh. Masuk penjara saudara. Ya. Cukup sebut nama Yesus. Paling kita dihina, kita diolok. Paling kita diusir, oh jangan di sini, Yesus nggak ada di sini, ke sana. Paling begitu Bapak Ibu. Tetapi tidak akan membawa kita tidak akan membawa kita ke penjara Bapak Ibu. Paling-paling membawa kita ke surga. Wow, luar biasa nama Yesus. Tadi yang naik Bang Mat. Aduh luar biasa Bang Mat. Jangan Bang Mat, jangan mancing-mancing Bang Mat. Oke. Amin. Oh, Mbak Doma panggil aku gembala. Mbak Doma jangan panggil saya gembala, Mbak Doma. Wow, Bang Denstor luar biasa ya. Nah, itu dia. Hanapuka Kempe, nah katanya Bapak Ibu. Ya, Hanapuka Kem, jangan ketawa-ketawa Bapak Ibu. Nah, ini orang Aceh. Dia memancing saya supaya saya mau menyebut nama Bapak itu sembarangan. Tidak, saya tidak mau sebut. Setelah sebut nama Bapak itu Bapak Ibu, apabila kita sebut nama Bapak itu sembarangan, kita direkam ya, rekaman kita dibawa ke hukum, kita dianggap penistaan agama. Maka jangan. Donditan Bapak Ibu. Kenapa Donditan selalu membawa-bawa nama Yesus? Karena membuat hati Donditan damai ketika membawa nama Yesus Bapak Ibu. Mana pernah Donditan membawa nama nabinya? Enggak pernah. Di komal-komal para penghujat Bapak Ibu. Mereka selalu membawa nama Yesus karena damai, mereka dapat uang, mereka ketika menceritakan tentang nama Yesus mereka dapat uang. Si Zuma banyak sekali uangnya ketika dia memberitakan nama Yesus. Itu si Zuma. Si Nandar banyak sekali uangnya ketika dia memberitakan nama Yesus. Coba dia beritakan nama lain. Enggak ada. Si Zuma pernah memberitakan nama lain Bapak Ibu. Di sidang dia, sampai dia di sidang. Makanya si Zuma tidak pernah lagi memberitakan nama itu. Karena di sidang, takut dia di sidang. Maka sampai detik ini si Zuma selalu memberitakan nama Yesus. Pagi dia buka komal memberitakan nama Yesus, si Zuma. Siang dia buka komal memberitakan nama Yesus, itu si Zuma. Sore dia buka komal memberitakan nama Yesus, si Zuma. Malam dia buka komal memberitakan nama Yesus, itu si Zuma. Tidak pernah dia memberitakan nama itunya. Masuk penjara, di sidang dia. Karena dia pernah di sidang. Ketika salah memberitakan nama itunya, si Zuma pernah di sidang. Karena dianggap sesat Bapak Ibu. Maka dia selalu menyebut nama Yesus. Jadi komal-komal mereka sekarang itu penuh
dengan kemuliaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sekalipun ditafsir menurut pikiran mereka. Yang jelas nama Yesus yang mereka pakai untuk menaikkan followernya, itu nama Yesus. Komal besar karena nama Yesus. Saya sering bilang sama apologet-apologet yang saya telepon, jangan sebut nama Bapak itu sembarangan, nanti masuk penjara kamu, saya bilang. Banditan Bapak Ibu, bertahun-tahun sudah mu'alaf, bertahun-tahun sudah meninggalkan Yesus. Tetap nama Yesus dia bawa sampai besok. Masuk ke masjid-masjid, diundang ke masjid-masjid, dia bawa Alkitab. Itu donditan. Donditan saja bawa Alkitab kemana-mana. Masa kita bawa kitab lain? Bodoh kita. Bodoh kita Bapak Ibu. Donditan saja Bapak Ibu. Masuk ke masjid, diundang ke masjid-masjid, dia bawa Alkitab. Masa kita bawa kitab lain? Kan bodoh kita. Kita orang Kristen bawa kitab lain, bodoh. Mereka saja bawa Alkitab. Yahya Waloni. Mulai dari hidup, dari kecil sampai tua, sampai mati, dia bawa nama Yesus. Matinya mati dalam mentafsirkan Alkitab. Agustan mati ketika menghujat nama Yesus. Jadi jangan kita bawa-bawa nama lain. Masuk penjara. Saya harus ingatkan. Jadi siang hari ini sampai nanti 2 jam ke depan atau 1 jam ke depan saya matikan live, saya akan ingatkan terus. Besok ini saya bahas, besok lagi ini saya bahas, besok lagi ini saya bahas. Jadi di Komal ini tidak ada pembahasan lain. Pembahasan di Komal ini jangan menyebut nama itu dengan sembarangan karena nanti kau masuk penjara. Ya, nanti masuk penjara. Amin, amin. Damai sejahtera, amin. Saya juga begitu. Saya diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Karena Yesus. Saya bisa kemana-mana Bapak Ibu. Karena Yesus. Saya bisa masuk ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia untuk memberitakan Injil bersama dengan saudara saya Bang JDP Jamal Dodi Pasar Ibu. Karena nama Yesus Bapak Ibu. Donditan diberkati secara luar biasa. Karena nama Yesus. Si Zuma diberkati secara luar biasa. Karena nama Yesus. Kenapa saya katakan karena nama Yesus? Karena Yesus yang keluar dari mulutnya si Zuma. Yesus yang keluar dari mulutnya si Nandar. Yesus yang keluar dari mulutnya si Donditan. Yesus. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, ditafsir dengan salah saja diberkati. Apalagi kita anaknya. Bayangkan saudaraku. Wow. Ya. Orang goim saja Bapak Ibu. Orang goim. Orang di luar kekristenan. Yang memakai nama Yesus saja mereka diberkati. Apalagi kita yang anaknya. Apalagi kita orang yang percaya kepadanya. Kita lebih-lebih lagi diberkati Bapak Ibu. Sekalipun uang kita tidak sebanyak mereka. Setidaknya hati kita ini tenang. Jiwa kita tenang. Hidup kita tentram. Tidak ada was-was. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada ketakutan. Karena nama Yesus. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Nabi di atas segala Nabi. Yesus Kristus Rasul di atas segala Rasul. Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus utusan di atas segala utusan. Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, ya. Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada di dalam ajaran manapun, di dalam agama manapun. Di dalam nama ini ada keselamatan kekal. Hanya ada keselamatan kekal di dalam nama Yesus. Karena dia nabi di atas segala nabi. Rasul di atas segala rasul. Utusan di atas segala utusan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nggak ada di dalam lain. Agama menyelamatkan? Tidak. Agama tidak menyelamatkan. Makanya jangan pernah sebut nama orang lain. Masuk neraka. Masuk penjara. Jadi Bapak Ibu keliling Komal, apabila ada Komal yang tidak menyebut nama Yesus, yang suka membahas nama Bapak itu, ingatkan, hati-hati jangan sampai masuk penjara.
Pesan Pendi Israel, jangan sebut nama lain selain nama Yesus, nanti masuk penjara. Engkau tidak akan nyenyak tidur, Bapak Ibu. Benar saya katakan, benar saya bilang, Bapak Ibu. Tidur tidak nyenyak, tidur tidak tenang apabila engkau menyebut nama Bapak itu. Masuk penjara, dihantui rasa takut, dihantui rasa gelisah, dihantui rasa bersalah. Karena suka menyebut nama Bapak itu. Lihat saya tidak pernah sebut nama Bapak itu lagi. Saya ulang-ulang. Ada penonton, tidak ada penonton, saya akan ulang-ulang supaya tidak ada apologet, tidak ada orang Kristen lagi yang masuk penjara gara-gara menyebut nama Bapak itu. Oh, haleluya. Tuhanmu digantung oleh Yahudi dan mati di tangan Yahudi. Benar. Tapi mati bukan karena digantung, mati bukan karena disalib, mati bukan karena dibunuh, dibun-bun, tetapi dia menyerahkan sendiri nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan sendiri nyawanya, mau bagaimanapun disalib, mau bagaimanapun dibun-bun, tidak akan mati. Karena dia si pemberi hidup yang kekal. Itu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kenapa Yesus Kristus si pemberi hidup yang kekal? Kenapa Yeshua HaMashiach si pemberi hidup yang kekal? Karena di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam Yesus Kristus, Yod-He-Vav-He yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan. Itu dia. Yang lain mematikan orang hidup. Mematikan orang hidup. Kalau tidak setuju, dimatikan. Itulah yang lain. Yesus menghidupkan orang mati. Mana yang harus kita percaya? Mana yang harus kita ikuti? Yang lain masih berada di dalam kuburan. Yesus naik ke surga. Mana yang harus kita ikuti? Logika. Lain masih berada dalam kuburan, Yesus sudah naik ke surga. Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Hah? Bodoh jangan permanen, Pen. Tidak masalah. Yang penting saya sudah murtad. Ya? Dibilang Bapak Ibu, bodoh jangan permanen, Pen. Tidak masalah. Bodoh di dalam Yesus ada keselamatan. Ada orang yang bilang kepada saya, Bapak Ibu, ada orang yang DM saya. Mereka katakan, Pendi anjing katanya. Saya dibilang Pendi anjing, saya masih bisa ketawa, Bapak. Pendi anjing, Pendi babi, saya masih bisa ketawa. Coba dibalik, Bapak Ibu. Oh, masuk penjara kita. Langsung dianggap penistaan agama. Pendi anjing saja saya dipanggil, saya masih bisa ketawa, saya masih bisa senyum. Apa katanya? Pendi anjing katanya. Ingat ya, agamamu itu agama yang dibawa oleh penjajah katanya. Terima kasih abangku. Agamamu itu agama yang dibawa oleh penjajah katanya. Jawaban saya sangat simpel. Apa jawabanmu Bang Pendi? Ketika dibilang orang bahwa agamamu agama dibawa oleh penjajah. Ya kita lihat dari pengikutnya saja saya bilang. Agama mana? Di mana pengikutnya yang suka teriak nama Tuhan sambil ngebom tempat ibadah. Itu saja kita bisa lihat. Agama mana di mana umatnya suka ganggu ibadah orang. Di situ aja kita bisa lihat. Agama mana yang suka menghalal-halalkan darah orang. Itu saja kita bisa lihat Bapak Ibu. Tidak perlu kita bela-bela. Oh agamaku tidak dibawa oleh penjajah. Nggak akan percaya mereka. Karena sudah tertanam kebencian di dalam hati mereka terhadap agama Kristen. Bahwa agama Kristen dibawa oleh penjajah. Jadi kita jangan bela-bela. Kita cukup mengajak mereka berpikir dengan akal yang sehat. Coba kita renungkan. Di bangsa dan negara ini ajalah. Tidak usah lihat bangsa lain. Tidak usah lihat negara lain. Tidak usah lihat wilayah lain. Lihat di bangsa dan negara ini. Agama mana yang suka membubarkan ibadah orang? Agama mana yang suka mengganggu ibadah orang? Itu saja bisa kita lihat. Yang suka menghalal-halalkan darah orang, agama mana? Itu saja bisa kita lihat. Tidak usah kita bela-bela Bapak Ibu. Cukup kita bertanya. Ditanya kita tanya. Ditanya kita tanya. Dunia Bapak Ibu paling takut dengan kebangkitan Yesus. Dunia paling takut dengan kematian Yesus Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang ada di sekitar kita menyangkal kematian Yesus. Kenapa dunia menyangkal kematian Yesus? Karena dunia tahu kalau Yesus mati, Yesus bangkit. Dunia menyangkal kematian Yesus. Dunia tidak suka kita beritakan Yesus mati di salib. Dunia berusaha menutupi kematian Yesus. Kenapa Bang Pendi begitu? Karena mereka tahu kalau Yesus mati, Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit berarti Yesus menunjukkan keilahiannya kepada dunia ini. Maka dunia berusaha membuat berita hoax. Dunia berusaha membuat berita kabar burung bahwa Yesus tidak mati di salib, tetapi diserupakan. Itu kabar burung bagi iman Kristen. Karena iman Kristen itu sangat percaya tentang kelahiran, tentang kematian, dan tentang kebangkitan. Dunia takut kalau kita memberitakan Yesus mati di salib. Dunia paling takut Bapak Ibu. Takut dunia. Takut Bapak Ibu. Tapi kalau kita beritakan Yesus tidak mati di salib, dunia senang. Kita beritakan Yesus, dia bukan Tuhan, dunia senang.
Kita Bapak Ibu buat rumah ibadah ya. Suatu hari saya sama Bang Nabirong buat rumah ibadah. Gembalanya itu Bang JDP, Jamal Dodi Pasar Ibu. Ya, wakilnya siapa? Tidak ada wakil. Satu gembala, dia wakil. Nah, saya sama Bang Nabirong berada di dalam gereja itu. Jadi kami buat sebuah gereja suatu hari. Lalu di gereja itu kami tidak mengatakan Yesus Tuhan. Kami memberitakan Yesus tidak mati di salib. Itu tidak akan diganggu gereja kami. Ya, saya pemuji. Amin, amin, amin. Itu Bapak Ibu tidak akan diganggu ibadah kami. Gereja kami tidak akan diganggu, ibadah kami tidak akan diganggu, tidak akan ditanyakan izinnya. Mana izin gereja kalian JDP? Mana izin gereja kalian Nabirong? Mana izin gereja kalian Pendi Israel? Nggak akan ditanyakan. Kenapa? Karena kita menyangkal kematian Yesus dan kita mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nggak akan diganggu itu. Nggak akan diganggu. Tidak akan diganggu. Kenapa ganggu ibadah? Kenapa ganggu gereja? Karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Karena kita percaya Yesus mati dan bangkit. Ini dunia tidak terima Bapak Ibu. Dunia tidak terima Yesus mati. Dunia tidak terima Yesus mati Bapak Ibu, ya. Makanya kalau kita buat gereja, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati di salib. Tidak perlu izin-izin. Tidak perlu izin-izin. Gereja tidak ada yang ganggu, gereja tidak ada yang tanya izin, ibadah tidak akan diganggu. Kenapa? Karena kita buat di atasnya Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak mati di salib. Udah, bebas kita beribadah di situ. Mau di situ sabung ayam, ya, mau di situ mabuk-mabukan, nggak akan dipedulikan itu. Tetapi selama di dalam gereja itu masih mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, masih mengakui kematian Yesus, maka akan ditanyakan terus izin gereja. Akan ditanyakan terus. Karena iblis paling takut tentang kematian Yesus, Bapak Ibu. Takut sekali iblis tentang kematian Yesus. Aldo Baret, namanya Aldo Baret Bapak Ibu. Oh bukan ini, mana tadi Aldo Baret ya? Aldo Baret ya, apa kata Aldo Baret tadi ya? Oh, mereka marah sama saya ya. Kenapa marah orang Aceh itu sama saya ya? Harusnya mereka senang ya. Katanya, wah senang sekali ada orang yang tidak ada lagi saingan masuk surga. Tapi lihat live kita Bapak Ibu, mereka marah ya. Mana tadi ya? Bukan ini. Aldo Baret namanya ya. Sakit kapan? Nah ini dia Bapak Ibu. Kenapa dibilang sakit? Karena saya sudah murtad. Maka dibilang saya sakit Bapak Ibu. Kalau saya tidak murtad, saya tidak bisa bangun-bangun di rumah sakit, tidak akan keluar-keluar di rumah sakit, tetap mereka bilang saya sehat. Tapi karena saya murtad Bapak Ibu, sekalipun saya sehat tetap dibilang sakit. Mereka banyak Bapak Ibu nonton. Kenapa nonton? Supaya mereka mau mencari celah. Ya, makanya tidak boleh menyebut nama orang itu sembarangan. Kalau sebut nama orang itu sembarangan masuk penjara. Sebut nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang olehnya umat manusia diselamatkan. Nah, ini Bang Aldi ya, ada Bang Aldi Bapak Ibu. Apa kata Bang Aldi? Pungo kapen. Kenapa dibilang pungo? Pungo itu gila Bapak Ibu. Kenapa dibilang pungo? Karena saya murtad dari agama dia. Seandainya saya tidak murtad di agama dia, sekalipun saya sudah masuk rumah sakit jiwa, tetap dibilang sehat kau pen, tidak akan gila. Tapi karena saya sudah murtad Bapak Ibu, waras pun dibilang gila. Pokoknya jangan murtad dari agama dia. Kalau murtad dari agama dia, waras dibilang gila, gila dibilang waras. Kalau tidak murtad dari agama dia, bagaimana Bang Pendi? Gila pun dibilang waras. Bayangkan ya. Di dalam agama dia itu banyak sekali orang yang menghujat, tetap dibilang berdakwah. Apa itu nggak gila teman-teman? Apa itu nggak gila teman-teman? Orang yang ada di dalam agama dia menghujat pun dibilang dakwah. Menghujat dibilang dakwah. Bayangkan, menghujat dibilang dakwah. Menghujat aja dibilang dakwah, apalagi kalau dakwah beneran Bapak Ibu. Ini ada Cahaya. Apa kata Cahaya? Nah, ingat kemak kapen, ingat mamamu pen. Ini bagus nih komennya. Ya, ini orang Aceh.
suruh saya ingat mama. Ya, puji Tuhan saya selalu ingat mama. Ya, teleponan dengan mama, naik kabar, tiap bulan kirim berkat ke mama. Tapi tidak percaya mereka Bapak Ibu. Tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena saya sudah murtad. Kalau saya masih berada dalam agama dia, saya tidak ingat mama pun, mereka tidak akan suruh ingat mama. Ingatlah mamamu, nggak akan disuruh. Betapa banyak orang dari sana itu di Jawa, di Pulau Jawa, jual obat terlarang, banyak sekali. Jual Tunadol, banyak sekali. Nggak pernah di komen, ingat orang tuamu di kampung, kerjalah benar-benar. Nggak akan diingat itu. Nggak akan. Ya. Sudah banyak ditangkap. Bapak Deddy Mulyadi sudah banyak itu menangkap orang dari sana gara-gara jual Tunadol di Bandung. Nggak akan di komen, ingat kasihan orang tua. Nggak akan, karena masih beragama sana. Terima kasih Kak Esther. Dibilang Bapak Ibu. Kalau kamu ingat kema, jangan menghujat. KP laknat katanya. Ini orang Aceh Bapak Ibu, banyak sekali hadir. Ya, orang Aceh berpikir saya ini sama dengan Deddy Saputra, akun tersadarkan yang sudah ditangkoi, yang sudah masuk penjara di Aceh. Ya, saya tidak sama. Saya tidak bisa kamu congkel-congkel, saya tidak bisa kamu pancing-pancing. Saya tidak akan terpancing dengan ocehan kalian. Karena saya sudah bilang sama Bang Nabirong juga bilang sama saya, jangan sebut nama Bapak itu sembarangan, itu saja. Nah, kenapa Deddy Saputra ditangkap? Karena menyebut nama Bapak itu sembarangan, dia tafsirkan nama Bapak itu sembarangan, dia masuk penjara. Kenapa Gracia Pelo ditangkap? Karena Bang Gracia Pelo menyebut nama Bapak itu sembarangan, mentafsirkan nama Bapak itu sembarangan, masuk penjara. Kenapa Bapak Muhammad Kece ditangkap? Karena Bapak Muhammad Kece menyebut nama Bapak itu sembarangan, mentafsirkan tentang nama Bapak itu sembarangan, masuk penjara. Kenapa saya tidak ditangkap-tangkap? Karena saya tidak mau menyebut nama itu, Bapak Ibu. Bagaimanapun Tuhan Yesus dihujat, biar Tuhan Yesus yang membalas. Saya tidak akan balas, saya tidak akan menyebut. Pokoknya saya tidak menyebut nama itu sembarangan. Benar Kak Esther? Pokoknya saya tidak mau menyebut nama itu. Saya Kak Esther tidak mau menyebut nama itu. Makanya orang Aceh tambah kepanasan. Karena orang Aceh yang hadir di Komal ini Kak Esther, mereka pinginnya saya menyebut nama itu dengan sembarangan. Supaya saya bisa ditangkap. Nggak mau saya. Nah ini seperti ini nih. Mau bagaimanapun dihujatnya Tuhan Yesus, saya tidak akan marah. Ini seperti si Bray, orang Aceh. Ya, banyak sekali. Oh, nggak bisa disematkan itunya. Terlalu hujat. Ya Bang, harus pintar Bang. Benar. Harus cerdik kita. Kalau mereka bukan cerdik, mereka licik. Mereka licik. Licik kenapa Bang Pendi mereka? Mereka menghina iman kita, mengolok-olok iman kita. Lalu tujuan mereka ketika mereka mengolok iman kita, kita balas. Nah, ketika kita balas, kita direkam, lalu dibawa ke hukum, dianggap penistaan agama. Hanapeng nganaineng, betul ya, hanapeng nganaineng. Jadi mana lineng Bang? Hai dah ke Bang Aceh. Hanaledu. Dan dia agam kalau mengkawin hanam kawin deh juga. Ya plung Malaya, kerja Malaya. Kerja Malaya, puopeng, truk nanggroka. Bipeng belum? Ya, kita tidak akan ladenin. Makanya Kak Sarmaida Pasar Ibu, mau bagaimanapun mereka menghujat Tuhan Yesus, saya tidak akan ladenin, saya tidak akan balas. Pokoknya saya tidak akan terpancing. Apalagi mau menyebut nama itu tidak akan. Nah, Kak Pasar Ibu pasti sudah tahu ya, menyebut nama itu tidak boleh. Makanya teman-teman yang Kristen, kalau teman-teman sayang sama apologet yang suka membahas nama itu, ingatkan supaya tidak masuk penjara. Ya, supaya tidak masuk penjara. Itu, jangan sebut-sebut nama. Bilang jangan pakai nama itu, jangan sebut nama itu. Sudah banyak orang yang dipenjara gara-gara nama itu. Tidak membuat kita damai. Tidak membuat kita damai, membuat kita takut, membuat kita gelisah. Haleluya. Ini Bapak Ibu, namanya Tulus ya. Apa kata si Tulus? Lagekah malas kerja jadi murtad ijuk jajan. Apa artinya itu Bang Pendi? Seperti kamu murtad karena kamu malas kerja. Jadi murtad supaya dikasih jajan. Makanya murtad aja dulu. Banyak orang Aceh yang pingin murtad.
Karena dia pikir dikasih uang. Ada yang komen, ada yang DM saya, dia mau masuk Kristen. Saya tanya, kenapa kamu masuk Kristen? Sudah banyak sekali masalah saya, Bang Pendi. Saya sudah banyak, pokoknya banyak sekali masalah. Saya bilang, kamu pikir masuk Kristen menyelesaikan masalahmu? Lalu apa yang saya lakukan? Kamu datang kepada Tuhan, kamu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya bilang. Kalau kamu pindah agama, kamu punya masalah, lalu kamu pindah agama, kamu di tempat yang baru, di agama yang baru akan mendapatkan masalah yang baru lagi. Kalau gara-gara masalah kamu pindah agama. Kalau begitu kenapa kau pindah agama, Bang Pendi? Kenapa kau larang saya mau masuk agamamu? Saya tidak larang kamu masuk agama saya. Yang saya tidak suka kamu masuk agama saya gara-gara kamu punya masalah. Jangan kamu berpikir ketika masuk agama saya nanti kamu dikasih uang. Enggak. Enggak akan. Orang Kristen itu curiga kalau kamu masuk Kristen. Tiba-tiba kamu masuk Kristen, orang Kristen tidak akan percaya itu. Ya. Kamu tiba-tiba mau masuk Kristen. Orang Kristen tidak akan percaya itu. Beda dengan kalian. Makanya banyak sekali di komal-komal itu, ya, VT-VT yang kita dapatkan, tiba-tiba ada orang yang syahadat seperti si siapa itu pendeta Arum, STH, MH, BH, BH, KWH, BCA. Dia Islam disyahadatkan sama si Zuma, sama si Donditan. Oh, senang sekali mereka. Berbulan-bulan itu terus dibahas. Kebanggaan mereka itu bisa memurtadkan si Arum, pendeta Arum bisa murtad itu. Kebanggaan bagi mereka secara luar biasa itu bangganya. Ternyata di prank. Ketika di prank Bapak Ibu, ketika ketahuan sama publik ya, bukan sama mereka ketahuan. Ketika ketahuan di publik umum tahu, masyarakat tahu, netizen tahu ternyata dia ini Islam sejak lahir, mereka ini menggoreng. Oh, sengaja itu orang Kristen yang suruh, kan gila itu. Jadi kalau kamu masuk Kristen, hanya gara-gara punya masalah, di tempat yang baru kamu akan mendapatkan masalah. Kecuali kamu benar-benar cari kebenaran. Kamu akan mendapatkan kebenaran. Kamu akan mendapatkan keselamatan. Kamu akan mendapatkan Tuhan yang benar. Kamu akan mendapatkan Tuhan yang hidup. Kamu akan mendapatkan di mana Tuhan selalu berada di dalam hidupmu. Ketika engkau benar-benar mencari Tuhan. Saya alami. Saya dulu ketika percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada orang Kristen yang terima. Banyak habis waktu saya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Baru ada orang yang terima saya. Habis itu pun saya dicurigai. Ini jangan-jangan ini pura-pura Kristen dia ini. Hati-hati sama dia. Hati-hati. Diingatkan, diawasi terus. Mau pergi diawasi, tinggal diawasi. Saya tinggal di sebuah gereja di Ambarawa. Diawasi. Karena mereka takut nanti hilang keyboard. Hilang apa yang ada di gereja. Ketakutan. Tapi Alkitab berkata, kamu dikenal dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu dikenal. Ketika mereka melihat kesungguhan saya dalam bertobat, kesungguhan saya dalam mencari keselamatan, kesungguhan saya dalam mencari Tuhan, mereka lihat dari perbuatan saya, mereka lihat dari keseharian saya. Ya, puji Tuhan. Baru saya diterima, saya benar-benar dididik di gereja tersebut. Akhirnya sampai sekarang saya jadi. Kemarin saya dilantik. Saya belum cerita sama Bang Nabirong ya. Saya lupa cerita sama Bang Nabirong. Kalau saya ini sudah bukan lagi evangelis, Bang Nabirong. Wow. Ya. Ini sudah cerita apa belum? Saya lupa ya. Saya sudah gembala muda. Haleluya. Haleluya ya. Jadi kemarin itu Bapak Ibu, bulan lalu ada acara ya. Ada acara di, makanya tadi siapa itu? Panggil saya gembala ya. Kak Duma ya. Mbak Duma tadi panggil saya, "Salam Pak Gembala." Nah, saya sudah diangkat jadi pendeta muda Bapak Ibu. Itu nggak mudah. Bertahun-tahun Bapak Ibu baru diangkat. Itu pun ketika diangkat saya bilang, "Jangan dulu, saya belum siap. Tahun depan aja," saya bilang. Nggak ada. Nggak dibilang. Saya tidak meminta. Bapak Gembala saya pun tidak bilang kalau saya mau diangkat jadi pendeta muda. Tiba-tiba kemarin acara sinode di Solo selama 3 hari. Kita ada acara sinode di Solo, acara sarasehan sinode Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dipanggil ke depan dan saya ditasbihkan jadi pendeta muda. Haleluya. Ada yang bilang ini ajaran Paulus. Tidak masalah. Tidak ada orang yang jahat ketika membaca tulisan Rasul Paulus. Tidak ada. Tapi banyak sekali orang yang jahat ketika mendengarkan perkataan Bapak itu. Tidak ada satupun orang Kristen jahat hidupnya ketika membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Enggak. Tidak ada satupun orang Kristen yang hidupnya curang ketika membaca tulisan Rasul Paulus. Tidak. Kenapa mereka benci kepada Rasul Paulus, Bang Pendi? Tolong rekam. Rekam. Tolong rekam. Tolong rekam. 1 menit. Kenapa mereka benci sama Rasul Paulus? Dikarenakan Rasul Paulus murtad.
tidak mau mu'alaf. Dikarenakan Rasul Paulus lebih percaya Kristen daripada masuk agama sana. Oleh karena itu, mereka benci sama Rasul Paulus. Dan dikarenakan lagi, Rasul Paulus memberitakan Injil sampai ke Asia, Bapak Ibu. Inilah yang membuat mereka benci sama Rasul Paulus. Seandainya Rasul Paulus mu'alaf, masuk agama mereka, lain ceritanya. Lain ceritanya itu. Ya. Seandainya Rasul Paulus masuk agama mereka, tidak masuk Kristen, tidak percaya kepada Yesus, lain ceritanya. Lain ceritanya itu. Tapi karena Rasul Paulus percaya kepada Yesus Kristus, dia lebih percaya kepada Yesus Kristus sampai Rasul Paulus berkata, apa yang kumiliki dulu, pengetahuan yang kumiliki dulu itu seperti sampah. Kenapa Rasul Paulus menganggap seperti sampah pengetahuan yang dia miliki dulu sebelum dia bertobat menerima Yesus? Karena tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan, Bapak Ibu. Maka Yesus datang ke dunia ini. Yesus memanggil umat manusia. Nah, kemarin kami sharing dengan Bang Nabirong ya. Beberapa malam yang lalu kami sharing ayat ini bersama dengan Bang Nabirong. Apa kata Yesus? Mari datanglah kepadaku wahai engkau yang letih lesu. Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Yesus. Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Karena selama ini Bapak Ibu, umat manusia membawa hukum Taurat. Yang ada di pundak kita ini Taurat, Bapak Ibu, hukum Taurat. Tidak sanggup kita memikulnya, tidak sanggup kita mengerjakannya. Salah kita kerjakan berdosa, terlambat kita kerjakan berdosa. Itu hukum Taurat, Bapak Ibu. Sedikit terlambat berdosa, sedikit salah berdosa, salah baca berdosa, salah gerakan berdosa, salah ini berdosa, salah itu berdosa. Hidup dalam dosa terus, Bapak Ibu. Itulah yang selama ini dipikul oleh umat manusia sebelum datangnya Tuhan Yesus. Ya? Itu yang dipikul oleh umat manusia. Sebelum Yesus datang, Bapak Ibu, umat manusia memikul yang sangat berat sekali, Bapak Ibu. Berat sekali. Hidup orang yang berada di bawah hukum Taurat itu, Bapak Ibu, hidup dengan penuh tekanan. Hidup penuh dengan tekanan. Hidup was-was, hidup gelisah, hidup penuh dengan ketakutan. Kalau kita tidak melakukan, kita berdosa. Terlambat melakukan, kita berdosa. Salah melakukan, kita berdosa. Salah baca, kita berdosa. Salah gerakan, kita berdosa. Jadi Yesus tahu, kita manusia ini lemah. Tidak mungkin Yesus tidak tahu, karena Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia tahu, Bapak Ibu. Maka dia hadir ke dunia ini. Dia memanggil semua umat manusia. Mari datang, mari wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, kata Yesus. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Aku memasang Karena yang kupasang itu lemah lembut. Yang kupasang itu tidak membuatmu berat. Membuatmu tenang. Membuat hidupmu tentram. Membuat jiwamu bahagia. Itu kata Yesus Kristus, Bapak Ibu. Coba, kalau orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, hidupnya was-was, hidupnya gelisah, hidupnya takut, hidupnya penuh dengan tekanan, Bapak Ibu. Salah, ini terlambat ini. Misalnya ini ya, kita disuruh beribadah jam 10, Bapak Ibu. Kita lambat datang 10 menit, sudah berdosa. Kita dijadwalkan ibadah jam 9, kita datang setengah 10, sudah berdosa. Ini bacaannya ini begini, ini harus pas semuanya. Sedikit salah, berdosa, Bapak Ibu. Jadi sangat sulit sekali kita memahami tentang Tuhan. Sangat sulit sekali kita beribadah kepada Tuhan. Sangat sulit sekali kita ingin menyembah Tuhan. Sulit. Tetapi begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, oh ternyata begini ya. Hidup kita damai, tenang, jiwa kita tentram, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti baca ya firman Tuhan. Mari datanglah kepadaku wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memasang Ini luar biasa. Baru beberapa malam yang lalu, Bapak Ibu. Kami sharing dengan Bang Nabirong. Bentar ya, saya buka. Matius 11, 28, 29, 30. Ini saudaraku ya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Memanggil mereka letih lesu berbeban berat untuk datang kepadanya dan menerima kelegaan. Memikul dan belajar daripada Yesus, Bapak Ibu. Jadi luar biasa Tuhan, saudaraku. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi
Tuhan yang lain Bapak Ibu, Tuhan yang lain itu manusia yang harus datang kepada Tuhan. Dia buat tangga ya. Manusia berusaha untuk datang kepada Tuhan dengan cara membuat tangga, dengan cara membuat sesuatu supaya dia bisa datang kepada Tuhan. Ini perbedaan kita dengan orang-orang dunia Bapak Ibu, dengan agama-agama lain. Agama Kristen, Tuhan yang datang dari jauh ya, Tuhan yang datang dari surga untuk menjumpai kita umatnya. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini untuk bertemu dengan umatnya, untuk bertemu dengan ciptaannya. Kalau Tuhan lain Bapak Ibu, umat lain Bapak Ibu, orang itu yang berusaha untuk datang kepada Tuhannya. Berusaha keras untuk datang kepada Tuhannya. Bagaimana cara dia berusaha? Dia kumpulkan amal banyak-banyak. Dia berpikir dengan amal itu dia bisa datang kepada Tuhan. Dia kumpulkan kebaikan banyak-banyak. Dia berpikir dengan kebaikan yang dia kumpul, dia bisa raih Tuhan. Dia bisa datang kepada Tuhan. Dia sedekah banyak-banyak. Dia berpikir dengan sedekah banyak-banyak itu dia bisa datang kepada Tuhannya. Ya. Dia bantu orang banyak-banyak. Dia berpikir dengan dia bantu orang banyak-banyak. Dia berpikir bisa datang kepada Tuhannya. Tetapi Tuhan Yesus Bapak Ibu, dia yang menghampiri kita. Jadi agama-agama lain Bapak Ibu berusaha bagaimana dia bisa datang kepada Tuhannya. Kita Kristen Bapak Ibu, Tuhan yang datang kepada kita. Yesus tahu kita tidak bisa datang kepada dia. Karena kita ini manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kesilapan. Dibilang dongeng, tidak masalah dibilang dongeng Bapak Ibu. Tetapi telinga mereka mendengarkan kabar baik yang kita beritakan. Dibilang dongeng tidak masalah. Apapun yang mereka tulis tidak masalah. Saya bersyukur saudara tidak pernah terpengaruh dengan komentar mereka. Saya bersyukur. Di Komal kita ini tidak ada orang Kristen yang terpengaruh dengan komentar negatif. Makanya saya dari tadi melihat sedikit sekali orang Kristen yang membalas komentar negatif. Jangan balas-balas komentar negatif. Doakan. Saya Bapak Ibu salah satu berkat doa daripada saudara. Ketika saudara berdoa untuk bangsa-bangsa, saudara berdoa untuk suku-suku, saudara berdoa untuk orang-orang yang terabaikan, saudara berdoa untuk mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Doa saudara dijawab. Salah satunya adalah saya datang kepada Yesus itu lewat doa Bapak Ibu. Ketika saudara mendoakan suku-suku terabaikan, suku-suku yang tidak mengenal Yesus, suku-suku yang menolak Yesus, suku-suku yang tidak menerima Yesus, saudara berdoa. Saya percaya saudara setiap malam mendoakan bangsa dan negara supaya hujan pertobatan terjadi. Jadi saya salah satu orang yang datang kepada Yesus. Itu juga berkat daripada doa Bapak Ibu. Makanya jangan membalas komentar mereka. Ya, jangan. Nggak perlu kita balas-balas komentar mereka Bapak Ibu. Kita ini sangat berbeda dengan orang lain Bapak Ibu. Sangat berbeda. Ya, sangat jauh berbedanya. Marilah kepadaku, Matius 11, 28, 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan kalimat demi kalimat yang tertulis dalam Injil Matius 11 ayat 28, ayat 29 dan 30. Tuhan Yesus tidak memanggil orang Israel. Tuhan Yesus tidak hanya memanggil suku Yehuda. Tuhan Yesus tidak hanya memanggil orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak hanya memanggil Bani Israel. Tuhan Yesus tidak memanggil suku Benjamin. Tuhan Yesus tidak memanggil suku A, suku B, suku C. Tuhan Yesus memanggil semua golongan. Tuhan Yesus memanggil semua orang. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow, firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang dahsyat, firman Tuhan yang hebat, Bapak Ibu. Yang memberikan kelegaan kepada kita, yang memberikan ketenangan kepada kita, yang membuat jiwa kita damai. Maka ada satu pujian yang saya ulang-ulang Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Aceh, bayang, ini dalam bahasa Aceh. Ya, bagaimana dalam bahasa Aceh? Menyolong mita damai, hanya merempak niba Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempak niba Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain petenang jiwa long. Hanya Yesus jawaban hudip long. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
di dalam agama tidak ada kedamaian, Bapak Ibu. Di dalam agama tidak ada ketenangan. Di dalam doktrin tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Hanya di dalam Yesus ada kedamaian, ada ketenangan. Bukan berarti doktrin dan dogma itu tidak penting, itu penting semuanya. Tapi jangan gara-gara itu membuat kita terpecah belah, jangan gara-gara itu membuat kita berdebat, kusir. Kalau kita sudah benar-benar mengalami Yesus, mengalami Kristus, kita tidak akan terpengaruh dengan dogma, dengan doktrin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat saya tidak terpengaruh dengan si A, dengan si B, dengan si C. Saya sering bilang sama Bang Nabirom, sama Bang JDP ya, saya sangat iri hati ya. Saya sangat iri hati melihat apologet-apologet yang pinter-pinter. Mereka hebat sekali dalam membahas firman, pengetahuan mereka itu hebat. Di saat membahas firman, di saat mengupas firman, hebat-hebat. Tetapi setelah itu saya melihat mereka suka menghina satu sama yang lain, suka mencaci maki satu sama yang lain, suka mengolok-olok satu sama yang lain. Jadi firman yang dibacakan, firman yang dipelajari hanya sebatas pengetahuan. Untuk dia pergunakan untuk berdebat, dia pergunakan untuk diskusi, dia pergunakan untuk melawan-lawan debatnya, tetapi tidak dihidupkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya Bapak Ibu, kita harus benar-benar hidup di dalam firman, dan firman itu di dalam kita hidup, kita berubah, dan kita pasti berbuah Bapak Ibu. Tuhan Bapak Ibu tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk kita menghafal. Tuhan ingin supaya kita membaca dan merenungkan dan melakukan. 3 hal yang paling Tuhan senangi. Baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Jadi ayat yang kita baca, kitab yang kita baca, jangan hanya sebatas pengetahuan, tetapi harus sampai di sanubari kita. Terima kasih. Harus sampai di sanubari kita, harus masuk ke hati kita. Supaya hati kita itu benar-benar diubahkan oleh firman yang kita bacakan Bapak Ibu. Saya lihat ada beberapa orang yang suka membongkar, melihat kesalahan-kesalahan masa lalu orang, lalu dibongkar Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan tidak melihat dosa yang kita lakukan di masa lalu. Tuhan hanya melihat bagaimana hati kita ketika kita datang kepadanya, dan bagaimana pertobatan kita ketika kita datang kepadanya. Maka kita harus fokus terhadap pertobatan kita Bapak Ibu. Saya sering Bapak Ibu ya diulang-ulang oleh orang yang satu agama dengan saya dulu, yaitu orang Aceh. Mereka mengingatkan dosa saya masa lalu. Saya sudah tidak teringat, saya sudah tidak fokus lagi, saya tidak peduli lagi dengan dosa masa lalu Bapak Ibu. Mau bagaimanapun dosa masa lalu saya, mau sejahat apapun dosa masa lalu saya sudah tidak mau ingat dan tidak mau peduli lagi. Saya ingin fokus dalam pertobatan saya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya ingin fokus dalam pertobatan. Harus. Tuhan saya tidak mau mengingat, ya. Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Yesus tidak pernah menghitung-hitung dosa masa lalu kita, Bapak Ibu. Tidak. Ya. Ini saudaraku. Jadi mari datanglah kepada aku, kata Yesus. Semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka fokus kita orang Kristen itu hanya kepada Yesus. Kita berada di sebuah gereja, ada gembala kita di situ, ada pekerja di situ, ada guru sekolah minggu di situ, ada siapa lagi? Ada penatua-penatua yang ada dalam gereja itu. Tapi tetap Bapak Ibu, fokus kita kepada Yesus. Ya, gembala hanya sebatas gembala yang membimbing iman kita, yang membimbing kerohanian kita. Tetapi jangan jadikan gembala, bapak gembala kita itu sebagai Tuhan. Karena sekali waktu bisa mengecewakan kita, dan kita pasti nanti akan meninggalkan beliau. Tetapi fokus kita itu hanya kepada Yesus Bapak Ibu. Lihat Yesus, pandang Yesus. Maka Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau fokus kita orang Kristen hanya kepada Yesus, hidup kita itu tenang, jiwa kita tentram Bapak Ibu. Kita tidak mudah, ya, kita tidak mudah sakit hati, kita tidak mudah kepahitan Bapak Ibu. Tidak akan mudah kita kepahitan. Sekalipun ada gesekan di gereja, terjadi gesekan di sinode, terjadi gesekan dengan si A dengan si B, tidak akan membuat kita marah, tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus. Maka fokus kita orang Kristen kepada Yesus. Maka Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan berarti kita mengabaikan Bapak Gembala kita, kita tidak hormat kepada Bapak Gembala kita, enggak begitu juga. Pasti Bapak Ibu sangat paham. Bahkan jauh lebih paham daripada saya. Karena saya datang belakangan.
Bilang Bapak Ibu, orang-orang Aceh ada yang bilang boh, nyo, jemar. Saya tidak marah. Saya sudah tidak di level marah-marah lagi. Saya sudah tidak di level marah orang yang tidak seagama. Saya sudah tidak di level marah ketika melihat orang pindah agama. Bahkan ada orang Kristen yang pindah agama. Tidak akan membuat saya marah. Justru membuat saya bangga bila saya melihat banyak orang Kristen meninggalkan agama Kristen. Kenapa? Tergenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Detik-detik kedatangan Yesus yang kedua kali. Menjelang kedatanganku yang kedua kali, kata Yesus, akan banyak orang yang murtad. Jadi tergenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Makanya Bapak Ibu, nantinya hanya orang, maka Alkitab mengatakan yang bertahan sampai akhir, yang bertahan sampai kesudahan, orang itulah yang mendapatkan mahkota kekal. Yang mendapatkan mahkota itu hanya orang yang bertahan sampai kesudahan, sampai akhir. Itu. Jadi jangan, saya sudah tidak terpengaruh. Kau mau tulis apapun, orang Aceh mau tulis apapun di sini Bapak Ibu, saya sudah tidak terpengaruh lagi. Mau menghina bagaimanapun, mau diancam bagaimanapun, sudah tidak terpengaruh lagi Bapak Ibu.